Penjualan naik 75%, tapi keuntungan malah nyaris nol. Gue Raffi, pemilik snack muda, dan ini yang terjadi waktu gue kasih diskon besar-besaran. Gue turunin harga dari 10.000 jadi 8.000 per bungkus, dan orang-orang langsung beli lebih banyak. Penjualan naik dari 40 bungkus jadi 70 per hari. Kampus rame ngomongin produk gue. Tapi pas gue hitung ulang, margin keuntungan per bungkus jatuh drastis. Biaya produksi kan tetap sama. Pertanyaannya, apakah mereka beli karena produk gue bagus, atau cuma karena lagi murah? Ini tentang elastisitas. Seberapa sensitif konsumen sama perubahan harga, dan setiap entrepreneur wajib paham ini. Elastisitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar respons satu variabel terhadap perubahan variabel lain. Dalam ekonomi, elastisitas sering digunakan untuk melihat perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan akibat perubahan harga atau pendapatan. Elastisitas membantu menjawab pertanyaan, jika harga berubah seberapa besar, konsumen atau produsen akan merespon. Contohnya, jika harga kopi naik dari 15.000 menjadi 15.000, apakah jumlah pembeli turun sedikit atau banyak? Jika harga ayam geprek turun dari 18.000 menjadi 15.000, apakah jumlah pembeli naik sedikit atau besar? Jika harga bahan baku meningkat, apakah produsen tetap mampu menawarkan produk dalam jumlah yang sama? Pertanyaan tersebut tidak cukup dijawab dengan harga naik, maka permintaan turun. Entrepreneur perlu mengetahui seberapa besar penurunan atau kenaikan tersebut, sehingga elastisitas menjadi penting. Elastisitas membantu entrepreneur muda dalam mengambil keputusan harga. Produk dengan konsumen yang sangat sensitif terhadap harga memerlukan strategi berbeda dengan yang tidak sensitif. Produk kebutuhan pokok, produk premium, dan produk yang mudah diganti oleh pesaing memiliki tingkat elastisitas berbeda. Elastisitas permintaan menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah yang diminta akibat perubahan harga. Dalam istilah ekonomi, konsep ini sering disebut elastisitas harga permintaan. Secara sederhana, elastisitas permintaan dapat dihitung dengan persentase perubahan jumlah dibagi persentase perubahan harga. Jika perubahan harga kecil menyebabkan perubahan jumlah pembelian besar, maka permintaan disebut elastis. Jika perubahan harga besar, tetapi jumlah pembelian hanya berubah sedikit, maka permintaan disebut inelastis. Contoh, sebuah minuman berharga 10.000 naik menjadi 12.000 dan pembelian turun dari 100 cup menjadi 70 cup menunjukkan respon sensitif. Jika kenaikan harga dari 10.000 menjadi 12.000 hanya menurunkan pembelian dari 100 cup ke 95 cup, maka respon kurang sensitif. Dalam dunia usaha, elastisitas permintaan membantu menilai dampak menaikkan atau menurunkan harga terhadap penjualan. Elastisitas permintaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yang penting untuk dipahami. Elastis ditandai perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah yang diminta lebih besar. Inelastis ditandai perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah yang diminta lebih kecil. Unit elastis berarti persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan jumlah yang diminta. Elastis sempurna terjadi ketika perubahan harga sangat kecil menyebabkan jumlah yang diminta berubah sangat besar. Inelastis sempurna terjadi ketika perubahan harga tidak memengaruhi jumlah yang diminta sama sekali. Dalam praktik usaha kecil, entrepreneur paling sering menghadapi permintaan elastis dan inelastis sehingga penting membedakannya. Produk dengan permintaan elastis biasanya mudah diganti sehingga konsumen berpindah karena harga promosi atau kemudahan. Produk dengan permintaan inelastis biasanya memiliki nilai khusus seperti kebutuhan tinggi kualitas atau merek kuat. Elastisitas sangat berkaitan dengan pendapatan usaha. Pendapatan total dapat dihitung dengan rumus. Pendapatan total sama dengan harga dikali jumlah produk yang terjual. Ketika harga berubah, pendapatan total juga bisa berubah. Arah perubahan pendapatan tergantung pada elastisitas permintaan. Jika permintaan elastis, penurunan harga dapat meningkatkan pendapatan total. Itu terjadi karena jumlah pembelian naik lebih besar daripada penurunan harga. Sebaliknya, kenaikan harga dapat menurunkan pendapatan jika permintaan elastis. Jika permintaan inelastis, kenaikan harga dapat meningkatkan pendapatan total. Penurunan harga pada permintaan inelastis dapat menurunkan pendapatan total. Contoh sederhana, produk dijual 10.000 dan terjual 100 unit. Pendapatan total 100.000 rupiah.
Jika harga diturunkan menjadi 8.000 dan penjualan naik menjadi 150 unit, pendapatan total 1.200.000. Dalam contoh ini, penurunan harga meningkatkan pendapatan karena pembelian naik cukup besar. Namun, jika penjualan hanya naik menjadi 110 unit saat harga 8.000, pendapatan menjadi 5.10.000. Dalam contoh kedua, penurunan harga justru menurunkan pendapatan. Contoh ini menunjukkan diskon tidak selalu menguntungkan bagi entrepreneur muda. Diskon hanya efektif jika mampu meningkatkan jumlah pembelian cukup besar dan tetap memperhatikan biaya produksi. Pendapatan yang meningkat belum tentu berarti laba meningkat. Laba didapat setelah pendapatan dikurangi biaya. Entrepreneur harus memperhatikan biaya produksi dan margin keuntungan, bukan hanya jumlah terjual. Misalnya, harga 10.000 dan biaya produksi per unit 60.000 menghasilkan laba per unit 4.000. Jika terjual 100 unit, laba kotor menjadi 400.000. Jika harga diturunkan ke 8.000 dan biaya tetap 10.000, laba per unit turun menjadi 2.000. Agar laba total tetap sama, penjualan harus meningkat jauh lebih besar. Diskon dapat membuat usaha terlihat ramai, tetapi labanya kecil. Ini sering terjadi pada usaha pemula yang menilai keberhasilan hanya dari peningkatan penjualan. Elastisitas membantu memahami respons konsumen, tetapi keputusan harga harus dikaitkan dengan struktur biaya. Harga terlalu rendah bisa membahayakan keberlanjutan usaha, sementara harga terlalu tinggi dapat menurunkan permintaan. Strategi harga perlu mempertimbangkan respons konsumen, biaya produksi, dan nilai produk. Selain permintaan, ada juga elastisitas penawaran yang menunjukkan perubahan jumlah yang ditawarkan akibat perubahan harga. Jika harga naik dan produsen mudah menambah produksi, penawaran bersifat elastis. Jika produsen sulit menambah produksi karena keterbatasan, penawaran bersifat inelastis. Contoh, usaha minuman sederhana bisa menambah produksi relatif cepat saat permintaan meningkat. Sementara usaha kerajinan tangan yang membutuhkan keterampilan khusus sulit meningkatkan produksi cepat. Elastisitas penawaran penting untuk mengelola kapasitas usaha saat permintaan tiba-tiba naik. Pelaku usaha perlu menilai apakah produksi bisa ditambah tanpa menurunkan kualitas atau menghambat pengiriman. Usaha yang tidak siap menghadapi lonjakan dapat terlambat kirim, menurunkan kualitas, dan merusak reputasi. Penawaran bukan hanya soal keinginan menjual lebih banyak, tetapi juga kemampuan menyediakan produk dengan baik. Elastisitas membantu entrepreneur muda menyusun strategi harga yang tepat. Strategi diskon, bundling, dan harga psikologis adalah alat penting bagi entrepreneur muda. Banyak entrepreneur menggunakan diskon untuk menarik pembeli. Diskon efektif jika digunakan dengan tepat. Namun diskon yang terlalu sering membuat konsumen hanya membeli saat harga turun. Akibatnya, harga normal mudah dianggap terlalu mahal. Diskon sebaiknya dipakai untuk tujuan tertentu seperti memperkenalkan produk baru. Diskon juga berguna untuk menghabiskan stok yang menumpuk, atau untuk menarik pembeli pertama dan meningkatkan transaksi saat sepi. Pemberian diskon juga bisa sebagai apresiasi kepada pelanggan loyal. Tetapkan batas waktu untuk diskon dan hitung dampaknya pada margin keuntungan. Selain diskon, strategi bundling juga efektif untuk meningkatkan nilai pembelian. Bundling berarti menjual beberapa produk dalam satu paket dengan penawaran khusus. Contohnya beli 2 minuman lebih murah atau paket rice bowl dan minuman. Bundling meningkatkan nilai tanpa menurunkan harga satuan terlalu jauh. Harga psikologis memanfaatkan persepsi konsumen terhadap angka harga. Harga Symbiose 900 terasa lebih murah daripada 10.000 meskipun selisih kecil. Strategi seperti 19.000 versus 20.000 memanfaatkan efek persepsi ini. Namun strategi harga harus digunakan secara etis tanpa menipu atau menyembunyikan biaya. Kepercayaan pelanggan lebih penting daripada keuntungan sesaat. Konsumen menilai harga bukan hanya sebagai angka, tetapi sebagai persepsi nilai. Produk murah bisa terasa mahal jika kualitasnya buruk. Sebaliknya, produk lebih mahal terasa wajar jika manfaatnya jelas. Contoh nyata, 2 kedai kopi menunjukkan perbedaan persepsi nilai. Satu kedai murah dengan layanan kurang konsisten,
dan satu kedai lebih mahal dengan pengalaman lebih baik. Banyak konsumen memilih berdasarkan nilai bukan hanya harga. Jangan hanya bersaing pada harga karena itu mudah menjerumuskan ke perang harga. Bangun nilai yang jelas agar konsumen punya alasan selain harga untuk membeli. Nilai dapat dibangun melalui kualitas, pelayanan, kemasan, cerita merek, kemudahan pemesanan, dan jaminan. Pengalaman pelanggan, kedekatan komunitas, dampak sosial, dan kepercayaan juga penting. Dengan membangun nilai, sensitivitas konsumen terhadap harga dapat dikurangi. Artinya, permintaan menjadi lebih inelastis karena konsumen merasa produk berbeda dan pantas dibayar. Mira turunkan harga rice bowl dari 15.000 jadi 12.000. Penjualan naik dari 60 porsi jadi 90 porsi. Tapi labanya malah turun dari 300.000 jadi 180.000 per hari. Ini masalah elastisitas harga yang sering kita abaikan. Ramai pembeli bukan jaminan untung besar kalau margin per unit jatuh. Makanya sebelum diskon, tanya dulu. Apakah kenaikan jumlah beli cukup besar untuk tutup margin yang hilang? Harga murah bisa menarik perhatian, tapi nilai yang kuat yang bangun loyalitas.